Nggak tahu kenapa 2 bulan terakhir ini lagi banyak yang ngirimin monitor ke Droid Live. Padahal yang nonton ini nggak banyak. Tapi ya udah bodo amat lah, yang penting bisa jadi konten. Dan lumayan juga ya, bisa gua pakai buat main PS5 di kantor. By the way, kalian udah pernah lihat monitor 360 Hz belum? Pada belum pernah kan? Sama, gua juga. Nah makanya gua mau ajak kalian buat lihat monitor IPS pertama di dunia yang support 360 Hz. Nggak panjang-panjang kok videonya, singkat aja. Dan jujur ya, gue juga bingung 360 Hz ini buat apaan ya? Mata gue kira-kira bisa nggak yang ngerasain bedanya? Padahal dari segi spek ini adalah monitor idaman gue banget. Refresh rate-nya super tinggi tapi resolusinya di Full HD aja. Kalau buat main di PC atau laptop, gue takut ya pakai di atas Full HD. Takut frame rate-nya nggak ngejar. Tanpa lihat merek atau logonya, kayaknya orang-orang ini udah pada bisa nebak ya kalau ini adalah monitor Asus ROG. Ciri khasnya udah kental banget soalnya, rame dan nyentrik. Apakah ada bagian yang bisa menyala di monitor ini? Sudah tentu ada. Di sini ada di logo matanya di belakang. Dari looks-nya, kesannya monitor ini berat. Tapi sebenarnya enggak, karena mayoritas bodinya dari plastik. Masa iya sih ROG dari plastik? Nah jadi untuk konstruksi kakinya berbahan metal, sedangkan tiang dan juga bagian layarnya nah ini dari plastik. Hampir seluruh bagian dari monitor ini terasa solid kecuali satu ya, yaitu di bagian tombol-tombol. Yang ini gua rasanya tuh rada oglek ya, loncer gitu. Selebihnya semuanya terasa mantap. Tiangnya pun bener-bener keker, tebel banget, dan nyediain lubang kabel manajemen. Oh ya, gua harus banget infoin kalau dengan desain kaki 3 begini, kita harus nyediain space agak luas sedikit ya, nggak bisa terlalu mepet ke tembok belakang karena ada kehalang kakinya nih, kecil kayak gini. Tapi enaknya grip kakinya ini lengket ke meja, jadi nggak gampang ke geser-geser. Nah, karena ini adalah monitor spesial yang ngejar refresh rate 360 Hz, jadi Asus nggak nyediain banyak port. Cuma disediain ada satu HDMI 2.0 dan satu DisplayPort 1.4. Nah, buat tambahannya ada 2 port USB hub dan jack audio. Monitor ini juga nggak punya built-in speaker. Untuk ngerasain sensasi 360 Hz, kita harus pakai DisplayPort. Berhubung semua laptop kantor juga nggak ada yang pakai DisplayPort, jadi gue cuma bisa nyoba mentok di 240 Hz via HDMI. Rasanya impresif banget, jangankan buat main game ya, buat gerakin kursor mouse aja itu udah berasa banget bedanya dibanding 140 Hz, apalagi yang cuma 60 Hz. All about speed. Nah, monitor ini diciptain buat kalian yang emang butuh banget monitor ngebut ya. Selain 360 Hz, respon time-nya juga udah 1 millisecond gray to gray, dan support Nvidia G-Sync. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya screen tearing ataupun motion blur ya. Monitor ini juga nyediain ada banyak fitur gaming lewat on-screen menunya. Nah, salah satunya di bagian Game Plus. Biar lebih manis nge-game, disediain juga mode overdrive, ada normal dan juga extreme buat eliminasi artefak gambar yang mungkin muncul ya pas kita lagi main game. Gue juga suka pakai fitur ultra low motion blur karena kebetulan mode ini cuma support di 144 atau 240 Hz dengan G-Sync off. Kebetulan juga gue kan cuma pakainya mentok di 240 Hz aja. Nah, buat yang demen nonton atau main game horror, ada juga nih fitur dark boost. Gua tadinya ngira monitor ini bakal punya tone warna yang saturated ya, secara ini kan sebuah monitor buat gaming, jadi warnanya harus gonjreng banget. Nah, ternyata dari bawaan pabrikannya ya, dia udah datang dengan akurasi warna yang akurat untuk sebuah monitor gaming. Jadi kalau seandainya mau dipakai ya buat editing sesekali ya, buat editing video, nah ini juga masih enak. Gak ketinggalan juga ada dukungan HDR10 tapi dengan brightness yang cuma 400 nits, nggak support white color gamut, dan juga nggak ada fitur local dimming. Gua ngerasain performa HDR-nya so-so aja, masih enak dilihat tapi nggak stunning banget. Secara konsumsi dayanya aja juga rendah ya, ini nggak sampai 30 watt, jadi wajar ya kalau brightness-nya juga nggak terlalu tinggi banget. Nah, dengan ukuran 24 inci, monitor ini emang enak buat ditaruh di ruangan pribadi kayak di kamar ya misalnya, dan dipakai dari jarak
ya sekitar semeter aja. At least juga bisa bikin kamar kita jadi kelihatan makin keren. Secara desainnya ini gamer banget, futuristik, dan warna lampu di area logo matanya juga bisa di custom ya biar nggak ngebosenin. Oke, dengan refresh rate tinggi dan resolusi Full HD, artinya kita juga bisa tandemin monitor ini ke konsol next gen PS5 dan Xbox Series X. Tinggal colok kabel HDMI yang support, kita bisa nikmatin 120 Hz di konsol next gen pakai monitor ini.